Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama Aulia Rohma Ulfiah, Naifatul Mu'alifah, dan Danang Kurniawan. Memasuki materi yang pertama, yaitu kelembagaan KUA dalam administrasi wakaf. Dalam ketentuan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf menjelaskan ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadhir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 orang saksi. Ayat 2-nya berbunyi ikrar wakaf sebagaimana yang dimaksud ayat 1 dinyatakan secara lisan dan atau tulisan serta dituangkan dalam akad ikrar wakaf oleh PPAIW yang menjadi penjabat pembuat ikrar wakaf menurut ketentuan pasal 1 angka 6 Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Penjabat membuat akta ikrar wakaf yang disingkat PPAIW adalah penjabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf. Dalam konteks ini, akta ikrar wakaf AIW termasuk dalam kategori akta otentik karena dibuat oleh penjabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Menteri Agama baik dari unsur kepala KUA maupun notaris yang telah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Yang selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan dan proses administrasi wakaf. Penjabat pembuat akta ikrar wakaf PPAIW merupakan salah satu pilar penting dalam perwakafan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. PPAIW adalah penjabat yang berwenang yang ditetapkan oleh Menteri Agama untuk membuat akta ikrar wakaf. Di antara tugas-tugas pokok PPAIW adalah menyediakan wakaf dan melayani kebutuhan calon wakif yang akan mewakafkan sebagian bendanya dengan baik. Adapun tugas-tugas dan kewajiban penjabat membuat akta ikrar yaitu meneliti kehendak wakif. Yang kedua, meneliti dan mengesahkan susunan nadhir, meneliti saksi-saksi ikrar wakaf. Yang selanjutnya menyaksikan pelaksanaan ikrar wakaf dan ikut menandatangani formulir ikrar wakaf sebagaimana dengan saksi-saksi, membuat akta ikrar wakaf rangkap 3 dan salinan sesaat setelah pelaksanaan ikrar wakaf. Yang keenam yaitu menyimpan lembar pertama akta wakaf, melampirkan lembar kedua pada surat permohonan pendaftaran yang dikirim kepada Bupati atau Wali Kota, kemudian kantor Badan Pertanahan Nasional, dan lembaga ketiga dikirim ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tabah wakaf tersebut. Yang ketujuh, menyampaikan salinan akta ikrar wakaf dan salinan selambat-lambatnya 1 bulan sejak dibuatnya akta ikrar wakaf. Yang ke-8, menyampaikan salinan akta ikrar wakaf 4, lembar pertama kepada wakif, lembar kedua kepada nadhir, lembar ketiga ke kantor Kementerian Agama, Kabupaten atau Kota, lembar keempat kepada desa yang mewilayahi tanah wakaf tersebut. Yang ke-9 yaitu menyelenggarakan daftar akta ikrar wakaf. Yang ke-10 menyimpan dan memelihara akta ikrar wakaf dan daftar akta ikrar wakaf yang dibuatnya dengan baik. Pengajuan permohonan atas nama nadhir kepada yang bersangkutan kepada kepala kantor Badan Pertanahan Nasional, kabupaten atau kota setempat untuk mendaftarkan perwakafan tanah milik yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam waktu 3 bulan sejak dibuatnya akta ikrar wakaf,
dengan mengisi formulir yang dilampiri, sertifikat tanah yang bersangkutan, akta ikrar wakaf, surat pengesahan nadir. Dalam hal tanah milik yang diwakafkan belum ada sertifikatnya harus dilampiri dengan surat-surat sebagai berikut. Surat pemohon penegasan hak atas tanah, surat bukti kepemilikan tanah, serta surat-surat keterangan lainnya yang diperlukan sehubungan dengan penegasan haknya. Sebelum melaksanakan ikrar wakaf, calon wakif harus membawa serta dan menyerahkan kepada penjabat pembuat akta ikrar wakaf surat-surat sebagai berikut: sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya seperti akta jual beli dan letter C dari desa, surat keterangan kepala desa yang diperkuat oleh camat setempat yang menerangkan kebenaran kepemilikan tanah tersangkut suatu sengketa, surat keterangan pendaftaran tanah. Dalam konteks perwakafan nasional, PPWI memiliki peran penting yaitu sebagai ujung tombak pelayanan perwakafan yang terjadi di tengah masyarakat. Yang kedua yaitu sebagai pihak yang memiliki data real perwakafan di tingkat kecamatan dalam rangka pengamanan harta dan benda wakaf. Yang ketiga yaitu menjadi fasilitator atau setidaknya pendamping jika suatu kali terdapat persengketa wakaf baik menyangkut unsur hukum maupun konflik internal nadir yang terjadi di lingkungan atau wilayah kerjanya. Yang selanjutnya yaitu peran KUA dalam administrasi wakaf. KUA adalah institusi terbawah di lingkungan Kementerian Agama yang menjadi basis data informasi keagamaan terdepan, sehingga tepat untuk mengeluarkan AIW untuk harta benda wakaf bergerak selain uang pembuatan AIW. Selain kepada KUA diserahkan kepada pejabat lain yang ditunjuk oleh menteri, seperti penjabat yang menyelenggarakan wakaf atau notaris yang ditunjuk oleh menteri. Dilibatkannya selain kepada KUA pada pembuatan AIW pada harta benda bergerak selain uang ini karena jenis aset benda ini bersifat mobil atau bergerak. Kantor Urusan Agama sebagai revitalisasi pelayanan dalam memberikan pelayanan kepada publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah diamanatkan. KUA berperan dalam melakukan bimbingan dan penyuluhan terkait wakaf kepada masyarakat agar masyarakat memiliki kesadaran bagaimana pentingnya berwakaf serta mengetahui bagaimana prosedur pendaftaran wakaf sehingga masyarakat tertarik untuk mewakafkan harta bendanya di jalan Allah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.